Sofyan Effendi hanya tarik ucapan dalam kanal YouTube dan tak salahkan seluruh pernyataannya. Jadi intinya dia tak tanyakan bahwa pertanyaannya itu salah. Di tengah isu ancaman dan segalanya, dan ini bukan hal yang pertama kali dia lakukan. Jauh sebelum ini dia juga banyak narasikan hal serupa. Sementara guru besar UGM justru meminta Jokowi jujur saja dan jangan seret UGM dalam kepentingan politiknya. Yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan Ken tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Ya. Jadi pernyataan ini kalau nggak ditarik nggak menarik. Dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Saja ya. Gitu? Menarik karena ditarik. Iya. Nah, ini mantan rektor loh. Ini saya yakin masih banyak orang hebat, orang baik di semua perguruan tinggi kita ya. Masih banyak orang hebat dan baik di UGM dan di mana-mana. Tapi ini mantan rektor dan betul ditarik loh. Saya mau pertajam bahwa saya menarik semua pernyataan saya. Di atasnya? Di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Iya. Ya kan? Artinya kan bukan berarti tidak benar kan? Enggak, berarti dia tarik. Tapi enggak, omongannya bukan enggak benar. Kalau dia tarik, mendefinisikan menarik itu Bung Ege. Ya, kenapa? Menarik ucapan. Kenapa ditarik itu masalahnya. Jadi pentingnya adalah itu intinya. Karena dia menarik semua pernyataan. Memang beliau mengakui bahwa ada ancaman. Ada ancaman dari Jokowi lover lah. Barusan ini saya lihat barusan. Dan satu hal lagi, kalau memang yang dimasalahkan surat itu, saya tidak melihat surat itu adalah penarikan ucapannya. Tidak ada, coba ditayangkan di surat itu. Surat itu yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh rektor yang sekarang ini, ya kan, apa yang pada tanggal 11, itu memang benar dokumennya ada di kampus. Itu aja dia ngomong. Nggak ada dibilang saya salah. Saya tarik. Dalam menarik pernyataan. Tapi kata-katanya yang tertulis beliau itu, tidak tahu kalau ini disiarkan secara live streaming. Iya, tapi kan sekarang yang lagi beredar di mana-mana itu kan tulisan itu. Dan tulisan itu kalau saya cermati, itu hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rektor Emilia siapa yang sekarang ini, apa yang pernah dikatakan tanggal 11 kalau nggak salah, itu memang benar ada di kampus. Jadi dokumen itu memang benar ada di kampus. Dokumen apa yang disampaikan oleh rektor. Coba kalau nggak ditayangkan kita mungkin nggak bisa jelaskan itu. Itu jelas. Tidak ada mengatakan bahwa apa yang saya katakan tidak benar, itu tidak ada. Sampai bawah. Saya bawa khusus kali ini. Berarti maksud saya ini, supaya selesai nih. Supaya selesai. Iya. Jadi ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Rupari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Umar Maniang, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arinto Wati. Yang mau saya katakan adalah, ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi. Teman-teman Jokowi lovers mau melaporkan dia, bukan mengancam. Jadi potensi ancaman dong kalau gitu. Atau gimana? Saya bingung nih, kalau dikatakan melapor ke polisi itu satu ancaman, Mbak Ken. Saya nggak ngerti apakah segitu menyeramkannya menindaklanjuti satu perbuatan pidana. Ya kan, di Republik ini sampai dikatakan bahwa itu adalah satu ancaman. Ya beliau tahu, jadi ini sekaligus meralat, sekaligus menyangkal nggih, kalau ada tuduhan apa yang disampaikan kepada Prof. Sofyan itu sudah dikondisikan atau diatur atau diskenario, itu menurut saya salah besar. Gitu. Nah, lalu yang disampaikan oleh beliau, oleh Prof. Sofyan Effendi, yang saya tahu, Mas Arief dan teman-teman, itu sudah beberapa kali sempat disampaikan di dalam beberapa kesempatan. Ya, artinya itu bagi Prof. Sofyan bukan hal yang baru ketika menyampaikan pernyataan itu ya? Ya, saya menilai itu bukan suatu hal yang baru. Itu sesuatu yang bagi Prof. Sofyan itu suatu hal yang biasa. Karena begini Mas, nah itulah bedanya apa yang disampaikan oleh seorang akademisi dengan orang-orang yang hanya bernarasi.
Yang menjadi pertanyaan adalah saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut Atas nama Insinyur Joko Widodo. dan memohon agar Pada tanggal 16 Rektor UGM Profesor Ova atas Oke, ini nama saling mencocokkan Bapak ya Joko kemudian yang Widodo. ya. Jadi dia menarik semua pernyataannya, Ya. tapi tidak menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah. Tapi ditarik, Ditarik. tanpa menyatakan itu benar atau salah, tapi saya tarik Ya, ya, dan ya. meminta supaya wawancara dalam kanal YouTube tersebut Tidak disebarluaskan. ditarik dari peredaran. Benar. Karena antara lain dia tidak menduga bahwa itu live streaming. streaming. Ya. Iya, iya. Nah, jadi betul bahwa itu ditarik, ya kan? Betul. Bahwa pernyataannya itu benar atau Tidak dikoreksi. salah, tidak Oke. dinyatakan. Bukan, Baik, saya nggak mau bilang itu benar atau salah, karena itu dia tidak Tidak jelaskan di ya, situ. ya, ya. Nggak, cuma dia bilang saya tarik. Oke. Apakah ini ada ancaman atau tidak? Jadi menarik bukan berarti tidak benar pernyataannya, begitu iya, Bang Abdullah? kalau surat itu dasarnya ya, tidak ada pernyataan seperti itu. Dia hanya mengatakan, membenarkan bahwa dokumen yang pada waktu itu ditayangkan oleh rektor yang baru itu ada, benar ada di kampus. Oke. Jadi bukan mengatakan bahwa saya tarik, bahwa saya keliru. Tidak ada pernyataan. Karena demikian. begini, Bang. Bukannya dia takut, memang ada ancaman. Oke. Tapi untuk pidana, hal ini malah memperkuat, bukan memperlemah. Karena apa? Sudah pernah diucapkan, ya kan? Dan sebagainya. Itu bahkan pembuktian bahwa itu benar. Ya kan, Oke, beliau ini baik. orang baik, beliau itu profesional, Ya. beliau seorang profesor, ya kan? Masa bangun tidur ngomong seperti itu kan Baik, tidak. Bang Abdullah. Jadi kalau saya membaca juga yang dikatakan Bung Al-Katiri, Bang Al-Katiri, di sini ada permohonan maaf kepada semua pihak ya atas wawancara tersebut. Terus kemudian meminta menarik semua ya dari kanal YouTube. Artinya seorang Prof. Sofyan Effendi juga tidak menjabat di zaman di mana Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi mahasiswa di situ. Jadi dia 2002 sampai 2007 ya. Ya, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah, balik karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudium tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh Dengan gembira. karena kebanggaan tersendiri ya. Iya, Bung Eki, saya ya. malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV Untuk One. mencontohkan bagaimana Bukan, menunjukkan saya ingin dengan nunjukin gembira. gini, sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah Oke. yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Terkait dengan informasi, ya kan, Ya, kita tersebar hadirkan dari juga live ya, streaming Bang bla bla Abdullah bla ya. karena YouTube, Ini ya ya, kan, ya. mantan rektor buka-bukaan dan sebagainya pada tanggal 16 Juli tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan, ini yang penting bukan soal ditariknya. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober memang sesuai dengan bukti-bukti yang di universitas. Nah itu yang diuji orang-orang yang itu. Yang palsu itu memang sesuai, memang seolah-olah dokumen itu ada di universitas. Dokumen apa? Ya dinyatakan yang waktu itu. Palsu, Pak, ya? Jadi yang dimasalahkan, yang diduga palsu. Nih tadi. ditanya, palsu Pak ya? Begitu Bapak bilang iya, dilaporkan. Enggak apa-apa, saya cuma siap. mau memastikan aja. Kalau saya siap. Lalu saya ditanya, palsu Pak Effendi ya? Iya, Harus dilaporkan. berhati-hati soalnya menjawabnya. Oke, kita lanjutkan dulu Begini, Bang Abdullah. ini tidak ada menyatakan bahwa tidak benar. Tapi ini tidak. Dia mengkonfirmasi yang ditunjukkan oleh rektor yang baru itu ada di sana. Udah itu Oke. aja dia cerita. Cukup satu kali pernyataan jujur Sofyan Effendi sudah beredar menjadi data digital abadi. Alumnus Universitas Gadjah Mada sekaligus Dr. Tifa mendukung langkah Rektor UGM Prof. Sofyan Effendi yang menarik pernyataan soal skripsi dan ijazah Jokowi. Menurut Dr. Tifa, langkah itu untuk melindungi Prof. Sofyan dan beberapa kemungkinan terburuk. Dukungan kepada Sofyan Hadi itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitan di akun media sosial X. Dr. Tifa juga menyatakan bahwa Tuhan akan turun tangan dengan caranya yang misterius namun pasti. Kemudian Dr. Tifa menilai Profesor Sofyan Effendi tidak perlu dilibatkan lagi dalam kasus ijazah Jokowi. Pasalnya beliau sudah sepuh dan harus dilindungi serta dihadirkan dari hal-hal buruk.
Sebelumnya, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi periode 2002 hingga 2007 memutuskan untuk menarik pernyataan soal ijazah Jokowi karena menimbulkan gejolak. Atas hal itu, Sofyan tidak ingin ikut terlibat dalam perdebatan mengenai ijazah Jokowi. Diketahui selesai pernyataannya yang merugikan keaslian ijazah Jokowi viral, Sofyan mengakui ada goncangan di kampus UGM, bahkan muncul ancaman pelaporan ke polisi dari pendukung Jokowi.